Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik ya. Video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas mengenai salah satu penyebab sebuah channel ditolak monetisasinya oleh pihak YouTube. Karena metadata yang digunakan di dalam video tersebut dianggap melanggar kebijakan pedoman komunitas yang sudah ditetapkan oleh pihak YouTube. Dan di video tersebut, saya juga memberikan tips bagaimana memperbaiki kesalahan pada metadata video sampai akhirnya channel ini berhasil dimonetisasi. Buat kalian yang belum sempat menonton videonya, kalian bisa melihat videonya di sini ya. Muncul nggak? Atau kalian bisa klik saja link video yang saya sertakan di kolom deskripsi. Ada satu section atau bagian di video tersebut di mana saya bercerita kalau saya juga pernah mengalami kendala saat akan menautkan akun channel dengan AdSense. Penautan ini selalu gagal ya, dan selalu berulang-ulang. Awalnya saya memang ingin menautkan akun channel Easy Media ini, namun tidak lama kemudian saya selalu mendapatkan email balasan dari pihak AdSense yang menyatakan bahwa saya sebetulnya sudah memiliki akun AdSense. Dan di sini pun tertera informasi tambahan yang menyatakan kalau AdSense hanya mengizinkan satu akun hanya untuk satu orang saja. Untuk mengatasi hal ini, saya diberikan dua pilihan. Pertama, saya bisa tetap melanjutkan menggunakan akun AdSense sebelumnya. Atau pilihan kedua, saya bisa menutup akun AdSense yang lama dan melanjutkan mendaftar dengan menautkan akun yang baru. Sekedar informasi saja, jadi dulu itu memang saya pernah memiliki sebuah blog karena memang saya hobi menulis dan membuat artikel pada waktu itu. Tapi jujur, saya memang tidak pernah mendalami perihal tata cara penautan AdSense selama ini ya. Sampai akhirnya tersandung masalah yang sedang kita bahas saat ini. Seingat saya dulu hanya menautkan kode AdSense di alamat blog. Setelah berhasil ditautkan, ya sudah. Kerja saya hanya menulis artikel selesai, langsung saya upload di blog. Jadi, kesalahan saya kemarin itu adalah saya gagal memahami isi email yang diberikan. Karena kemarin itu saya sebetulnya ingin membuat akun AdSense yang terpisah, berbeda antara blog dengan channel YouTube. Saya berpikir kenapa tidak bisa. Lagi pula akun Gmail yang saya gunakan untuk channel ini pun belum pernah saya daftarkan atau saya tautkan sebelumnya, dan saya hanya ingin merubah detail pembayaran AdSense saja. Jadi setiap kali saya mencoba menautkan akun, awalnya saya menerima email yang menyebutkan bahwa perubahan berhasil. Namun tidak lama kemudian AdSense mengirimkan email lagi yang menyatakan kalau saya sudah memiliki akun AdSense yang lain. Dan situasi ini begitu terus ya, berulang-ulang. Sampai akhirnya dengan berat hati, saya putuskan untuk menghapus atau menutup akun blog saya yang terdaftar di AdSense. Setelah terhapus, saya coba kaitkan lagi dengan akun Easy Media ini. And you know what? It still failed. Saya pingsan lagi teman-teman. Menulis artikel itu nggak gampang ya. Perlu riset, mengumpulkan data, mengetik. Sudahlah. Saya setengah marah, kecewa, dan sedikit mengutuk AdSense pada saat itu. Di dalam hati ya. Dengan setengah hopeless, saya terus mencari informasi di internet mengenai hal ini, siang dan malam. Sampai akhirnya saya membaca sebuah artikel yang membahas mengenai problem-problem seputar AdSense. Singkat cerita, saya ikuti cara-cara yang diberikan di artikel tersebut. Pertama-tama kita diminta untuk menghapus dulu semua service atau layanan Google yang pernah kita gunakan selama ini, terutama yang ada kaitannya dengan pembayaran atau transaksi keuangan yang mungkin tanpa disadari atau tanpa sengaja kita pernah menggunakannya, seperti layanan Google Pay, Play Store, Google Ads, dan pastinya AdSense. Kita diminta untuk menutup semua layanan tersebut dan menutup profil pembayaran terkait akun yang kita gunakan. Ingat ya, menghapus layanan
bukan mendelete atau menghapus email. Setelah kalian yakin sudah menutup profil pembayaran akun yang ditenggarai sebagai penyebab error AdSense ini, sekarang coba kaitkan kembali akun channel kalian. Tapi kali ini jangan gunakan akun YouTube kalian ya, tapi gunakan email baru, email pengguna biasa. Nah, pada kasus saya menggunakan nama dan alamat email istri saya dengan alamat rumah yang sama seperti akun AdSense saya sebelumnya. Dan ternyata cara ini berhasil, teman-teman. Akun AdSense berhasil ditautkan di channel saya dengan menggunakan nama dan alamat email istri saya. Sampai detik ini pun saya masih tetap mencoba menganalisa mengapa penautan akun Easy Media itu kemarin gagal ya. Apa karena akun ini memiliki channel, atau mungkin karena akun ini pernah terhubung dengan beberapa layanan Google Payment tanpa saya sadari. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saya pun menutup profil pembayaran yang terkait dengan akun Easy Media dan membiarkan profil pembayaran tertuju ke satu akun saja, which is akun istri saya. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melihat aktivitas atau layanan Google apa saja yang mungkin pernah terkait dengan akun Gmail kita, entah secara sengaja atau tidak. Buka saja browser, kemudian masuk ke dalam akun Gmail kalian. Kalau sudah, klik icon Google Apps ini, pilih account, pilih data personalization, scroll agak sedikit ke bawah, kemudian klik go to Google Dashboard ya. Nah, di sini kalian akan melihat beberapa aplikasi atau layanan Google yang terkoneksi dengan akun yang kita gunakan. Kalau kalian ingin menghapus profil pembayaran, kita pilih payment, go to payment. Kalian akan melihat beberapa tampilan menu di sini. Activity ini adalah riwayat transaksi yang pernah kita lakukan menggunakan profil pembayaran ini. Kemudian payment methods ini adalah metode pembayaran yang bisa kalian pilih. Kalau kalian menggunakan credit card atau mobile banking atau transfer bank, informasi tersebut akan muncul di halaman ini ya. Kemudian subscription dan service ini adalah layanan Google terkait layanan berbayar dan transaksi. Jadi kalau kalian menggunakan layanan AdSense, Google Ads, YouTube Premium, atau Spotify, dan lain-lain, semuanya akan muncul di halaman ini. Kemudian address, ini adalah alamat pembayaran atau alamat penagihan si pemilik akun ya. Kemudian yang terakhir adalah settings. Ini adalah halaman di mana kalian bisa melihat detail profil pembayaran terkait akun kalian, termasuk pilihan untuk menutup profil pembayaran. Caranya seperti apa? Kalian scroll saja sampai ke bawah. Kalau menurut kalian profil pembayaran ini sudah tidak berguna, atau kalian sudah tidak memerlukan profil pembayaran dari akun ini lagi, silakan saja pilih Close Payment Profile ya. Dengan begini, semua layanan Google Payment yang berkaitan dengan akun terkait akan terputus, termasuk layanan AdSense. Ini artinya kalian bisa mengaitkan kembali AdSense dengan akun yang berbeda dan membuat profil pembayaran yang baru. Kalau channel kalian sudah berhasil dimonetisasi, pastikan akun AdSense yang kalian input sebelumnya sudah aktif dan memiliki kesamaan dengan nomor penayang yang tertera pada AdSense ya. Kalau sudah, itu artinya AdSense kalian sudah siap menampung pundi-pundi pendapatan dari konten yang kalian buat. Jadi kesimpulannya, seandainya kalian mengalami hal serupa seperti yang saya alami, hal yang perlu kalian ingat adalah jangan langsung menghapus atau mendelete akun yang diduga menjadi penyebab AdSense error. Daftarkan atau tautkan saja AdSense kalian dengan akun yang sudah ada sebelumnya. Kalau belum berhasil juga, silakan kalian coba langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, Easy Media Lovers, demikian informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika ada di antara teman-teman yang memiliki pengalaman dan cara atau metode berbeda dalam memecahkan problem AdSense error di tahap 2 pengajuan monetisasi, silakan kalian tulis pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.